akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan parkir Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Seperti yang kita ketahui, semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kota Batam, lahan parkir tentu menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Batam. Penataan lahan parkir tersebut, maka akan ada retribusi yang dapat ditarik dari penggunaan lahan parkir. Retribusi ini akan menambah PAD Kota Batam. Namun, dari implementasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang perparkiran yang telah berjalan selama 3 tahun, tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan atas retribusi parkir tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Batam menyebutkan bahwa jumlah kendaraan roda 2 mencapai 216.248 unit dan kendaraan roda 4 mencapai 413.986 unit. Dengan demikian, semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kota Batam, lahan parkir tentu menjadi pusat perhatian oleh pemerintah Kota Batam. Kebutuhan akan lahan parkir semakin lama terus meningkat, membuat pemerintah Kota Batam harus mencari lahan parkir agar bisa menampung seluruh kendaraan bermotor yang ada di Kota Batam. Dengan adanya penyediaan lahan parkir oleh pemerintah Kota Batam, maka akan menambah pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batam dari retribusi parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang kenaikan tarif retribusi parkir serta kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Batam dari retribusi parkir dan juga untuk bertujuan menertibkan kendaraan yang parkir di tepi jalan umum di Kota Batam. Berikut adalah saya tampilkan tabel dan target realisasi penerimaan parkir di Kota Batam. Bisa teman-teman lihat dari tabel berikut ini. Tabel berikut ialah target dan realisasi penerimaan parkir di Kota Batam dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penyerapan retribusi parkir subsidi belum optimal dan belum menyumbangkan secara signifikan kepada PAD Kota Batam. Terkait dengan retribusi parkir yang telah berjalan selama 3 tahun 2012 sampai 2015 tidak berbanding lurus dengan pendapatan atas retribusi parkir tersebut. Penyerapan retribusi parkir untuk mendukung PAD Kota Batam masih belum optimal. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa jumlah kepemilikan kendaraan bermotor dari masyarakat Kota Batam mencapai ratusan ribu, baik roda 2 maupun roda 4, dan setiap tahun mengalami kenaikan. Berikut akan saya tampilkan beberapa data dari harga parkir roda 2 dan maupun roda 4 di Kota Batam. Data tersebut belum termasuk parkir bus ataupun truk yang dimana sekali bayar parkir mereka dikenakan Rp3.000. Dari data tersebut, di sini saya akan sedikit membahas yang dimana semoga nantinya akan dapat memberikan sumbangsih baik kesimpulan maupun saran yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait. Kebijakan parkir Kota Batam dalam meningkatkan PAD, optimasinya masih jauh dari capaian target. Dalam Rancangan Peraturan Daerah atas perubahan Peraturan Daerah 1 Nomor 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir mengatakan bahwa Ranperda ini dibuat atas dasar yang pertama ingin merubah tarif, yang kedua ingin adanya perubahan sistem di dalam khususnya parkiran, yang ketiga adanya peningkatan fasilitas bagi pengguna parkir itu sendiri, yang keempat ialah sistem bayar yang berlangganan atau sistem yang tidak berlangganan, yang kelima ialah perubahan dari pengelolaan parkir, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir ini adalah usulan dari pemerintah Kota Batam. Artinya, selama ini pengelolaan penyelenggaraan dan retribusi parkir di Kota Batam memang diperlukan terobosan agar perubahan dapat menambah PAD Kota Batam. Selama ini dari data 6 tahun terakhir, potensi parkir belum tercapai secara optimal. Berikut ini saya akan menampilkan data
dari 6 tahun realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Dari hasil data tersebut, bahwasanya target pencapaian retribusi parkir masih rendah, walaupun secara pencapaian hampir memenuhi target. Namun, jika dilihat dari berbagai potensi area parkir di Kota Batam, seharusnya pencapaian angkanya bisa jauh dari target yang ada. Potensi tersebut tidak hanya dilihat dari banyaknya titik parkir di Kota Batam yang belum digarap, tapi juga dapat dilihat dari sektor volume kendaraan di Kota Batam memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masalah peraturan daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2012 dalam penyelenggaraan dan retribusi parkir sebenarnya terdapat pada SDM. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah kajian secara transparan yang melibatkan akademisi untuk memberikan masukan-masukan strategis persoalan masalah retribusi parkir di Kota Batam. Persoalan SDM ini yang dimana yang berada di lapangan merupakan masalah klasik yang sampai sekarang masih perlu ditinjau ulang lagi dari kebijakan. Faktor pendorong penerimaan optimasi penyelenggaraan dan retribusi parkir di Kota Batam. Yang pertama ialah pelayanan prima dan kemudahan administrasi bagi pengguna parkir Kota Batam. Perbaikan pelayanan parkir merupakan keharusan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Yang kedua ialah menggunakan sistem elektronik. Pemerintah memberikan fasilitas parkir dengan sistem elektronik. Sistem diubah dari manual ke elektronik. Akan ada sistem langganan yang nantinya dipungut bekerjasama dengan Samsat saat membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem elektronik ini, maka beban pengeluaran semakin murah, lebih terukur, akuntabilitas, dan memperkecil kehilangan potensi pendapatan. Dengan sistem online ini, masyarakat yang membayar akan langsung terdata secara online. Masyarakat yang akan membayar akan langsung terdata secara real time di sistem, mulai dari jumlah, tanggal, jam, bahkan menit pembayarannya, seperti apa yang sudah dipercontohkan oleh Kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kesimpulannya, yang pertama, bahwa kebijakan parkir Kota Batam melalui Perda nomor 1 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir belum optimal dalam pencapaian target dan realisasinya. Padahal, berdasarkan data, potensi parkir di Kota Batam dapat jauh melebihi target sesuai dengan potensi parkir jika dapat dikelola dengan baik. Yang kedua ialah, adapun faktor-faktor optimalnya, penerimaan pajak di Kota Batam disebabkan sistem pengelolaan fasilitas parkir yang belum layak. Indeks kepuasan publik tidak diimplementasikan, kinerja SDM belum efektif, ada yang gagal dalam sistem pengelolaan parkir di Kota Batam. Yang ketiga ialah adapun faktor-faktor pendukung penerimaan pajak di Kota Batam disebabkan pelayanan prima dan kemudahan administrasi bagi pengguna parkir, kekuatan leadership pemerintah Kota Batam, optimalisasi fungsi dan tugas UPTD Kota Batam, prinsip akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan parkir. Saran saya ialah semoga optimalisasi dalam parkir di Kota Batam ini mencapai target, bahkan bisa melebihi target, untuk dimana bisa menambah PAD Kota Batam. Baiklah, sekian yang bisa saya bahas tentang kebijakan parkir Kota Batam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semoga yang saya bahas bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ataupun pihak-pihak yang mendengarnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share semua kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri, bye-bye.